Ya, selamat petang. Selamat berjumpa dengan kami kembali, Tangan Terbuka Media. Sahabat yang dikasihi Tuhan, petang hari ini kita akan membahas di luar tema yang biasanya. Jika biasanya kita membedah buku-buku terbitan Tangan Terbuka Media, petang hari ini bertepatan dengan masa-masa Advent dan Natal, kita akan mengulas bersama seputar Natal kita bersama dengan editor senior dari Tangan Terbuka Media, Pendeta Yoel Indrasmoro. Selamat petang, Pendeta Yoel. Selamat petang. Ya, sehat Pendeta? Berusaha sehat. Nah, seperti halnya tahun yang lalu, di akhir tahun kita biasanya menambah dengan sapaan Natal. Nah, PGI dan KWI tahun ini merumuskan sebuah tema Natal yang unik ya, yang di luar dari biasanya kelihatannya, yang bersumber dari Lukas 2 ayat 15. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Tersirat di sini ada ajakan, ada nuansa kebersamaan, tapi apa yang kelihatannya ingin disasar oleh gereja-gereja di Indonesia, baik Kristen dan Katolik, dengan mengangkat tema yang diusung para gembala ini? Ya, kelihatannya. Ya, terima kasih Pak Kris. Jadi kelihatannya memang tema ini mengajak kita untuk pergi ya. Karena memang pada kenyataannya banyak orang suka dengan diam ya, dia suka dengan status quo, apalagi kalau stabilitas, kenyamanan, kemapanan, dan itu tentu dengan tema ini kita sebetulnya digugat, bagaimana nih kita yang telah merasakan kemapanan, apakah kita cukup puas dengan itu? Kalau cukup puas dengan itu, maka pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang lain yang bisa saja tidak semapan kita, tidak senyaman kita, dan ketika diajak mari kita pergi, bahkan marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem gitu ya. Sekarang waktunya ya, bukan nanti ya. Bukan nanti. Jadi diajak bahwa ya kita harus melakukan sesuatu. Dan bergerak itu kan bukan hal yang mudah, karena di tempat sana kita belum tentu tahu tuh apa yang akan terjadi gitu ya. Tetapi bergerak jelas bisa membuat sesuatu menjadi berbeda. Kemapanan jelas bisa statis gitu ya, tapi bergerak dan pergi ke Bethlehem ya sebetulnya banyak simbolik di sini ya. Karena Bethlehem adalah rumah roti. Dan yang menarik adalah bahwa anak itu ada di atas palungan. Palungan adalah tempat makanan hewan atau piring dalam bahasa manusia. Dan nanti Tuhan Yesus ketika dia dewasa, dia menyatakan dirinya adalah roti hidup atau roti kehidupan. Jadi sebetulnya yang bersedia untuk memberi makan orang lebih gitu ya. Jadi memang mari kita pergi ke Bethlehem menjadi banyak hal yang bisa dilakukan ya. Atau ya mari kita pergi ke rumah roti gitu ya. Jadi di sana ada makanan misalnya. Dan memang Yesus sendiri adalah nantinya mengatakan diri sebagai roti hidup gitu ya. Jadi sebetulnya ini ada banyak ajakan untuk pergi ke sana, dan di sana kita bisa menikmati roti hidup, bertemu dengan Sang Juru Selamat. Tetapi juga sebetulnya kan para gembala ini menjadi pemberita kabar baik yang pertama ya. Representasi juga kaum awam ya Mas ya. Orang biasa ya, orang biasa mungkin tidak terlalu mengenyam pendidikan formal yang tinggi gitu ya. Dan tetapi ya itulah mereka diberi kesempatan menyaksikan bala tentara sorga. Dan bala tentara sorga memberikan kabar, dan kelihatannya mereka ingin membuktikan. Jadi sebetulnya meskipun gembala dikatakan tidak mengenyam pendidikan tinggi, tapi mereka cukup cerdas dalam hal mau membuktikan sesuatu tuh. Sigap mengambil keputusan.
seperti halnya gembala yang harus selalu sigap di betul menjaga domba-dombanya itu ya. Iya. Dan kan ada lagu lama tuh kan, gembala datanglah cepat. Ya memang harus cepat-cepat karena kalau nggak cepat-cepat bisa saja anak itu sudah tidak di palungan lagi. Bisa saja anak itu sudah di tempat lain yang lebih tepat ya, lebih layak lah buat seorang bayi manusia gitu ya. Tapi dengan tandanya kan bayi diletakkan di palungan. Dan di palungan itu dan di situ saya rasa mungkin Maria dan Yusuf agak heran ya, karena bayi itu ternyata ya biasa saja. Tidak ada keistimewaan sama seperti yang di kartun Natal. Tampak bercahaya. Bercahaya, ada halonya gitu ya. Dan mereka dikuatkan sebetulnya oleh kabar gembala-gembala ini. Jadi sebetulnya ketika pergi ke Bethlehem berarti kita siap juga menguatkan orang gitu ya. Siap menguatkan orang, siap menghibur orang, siap menyatakan kepada Maria dan Yusuf bahwa bayi ini bukan bayi sembarangan loh. Jadi banyak hal yang sebetulnya bisa yang tadi di Lukas 2 ayat 15 juga tersirat dari marilah kita itu ajakan bahwa keselamatan bukan hanya untuk saya tapi juga kita semua ya, mengajak orang lain untuk merasakan kegembiraan dan sukacita Natal itu ya. Bukan hanya untuk kita sukacita ini hari ini. Iya, karena kata kita itu kan berarti kita melibatkan orang. Tetapi kata kita juga mengartikan bahwa kita butuh orang lain. Karena kita juga ingin ditemani itu. Dan atau orang lain itu sungguh penting untuk menemani kita, untuk bersama kita. Menghibur orang lain ada di sana. Pentingnya hidup dalam komunitas nih berarti ya. Iya. Dan ya kata kita ini nggak lekang ya. Karena kan kemarin saya lihat bak truk gitu ya. No trust, no us gitu ya. Iya ya, terus saya mau ubah tidak ada trust tanpa as gitu ya, trust US gitu ya, tidak ada trust tanpa as gitu. Saya pikir benar juga ya, kalau kita bicara soal kita, maka mau nggak mau keniscayaan untuk Untuk percaya. Kita gitu ya, kita. Menarik nih Pendeta Yolya. Tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan juga tentang Bethlehem. Ini kan menarik ya, bahwa juru selamat dipilihkan tempat oleh Allah untuk lahir di kota yang kecil. Kalau disebut ya, bukan Yerusalem pusat kekuasaan, tapi di kota kecil. Kita ingat bersama bahwa Raja kedua Israel, Raja Daud juga berasal dari Bethlehem. Dan dia justru juga yang tadinya tidak disangka-sangka akan menjadi raja ya, di antara saudara-saudaranya yang lebih tegap, lebih perawakannya lebih bagus, dan ternyata yang dipilih adalah yang menjadi anak gembala yang masih kemerah-merahan. Dan kali ini juga juru selamat yang dilahirkan itu bukan di tengah istana Herodes, dan tapi bayi kecil mungil yang ada di palungan tadi ya. Tampaknya Bethlehem memiliki arti yang istimewa dan dipilih Allah sendiri sebagai tempat dan alat istimewa Allah ya. Dan bisa saja ini simbolik yang lain ya. Bahwa bayi itu memang bayi Bethlehem. Bayi itu adalah sungguh-sungguh keturunan dari Raja Daud. Dan sungguh beda dengan Herodes yang tidak ada hubungannya itu dengan Raja Daud gitu kan. Bukan Taruk Isai ya. Kalau namanya betul. Jadi kalau Herodes nggak bisa mengklaim diri sebagai pewaris tahta. Sedangkan Yesus anak Daud gitu ya, namanya anak Daud nanti disebut. Berarti dia berasal dari keturunan Daud. Dan Bethlehem memang Bethlehem itu kota kecil kan, tetapi dari sanalah Daud berasal, dan akhirnya Daud yang mengembangkan Yerusalem. Ketika Yerusalem direbut dari orang-orang suku Yebus, gitu ya, Daud masuk ke Yerusalem. Jadi seakan-akan kalau kita lihat Alkitab sengaja tuh membandingkan antara Yerusalem yang hebat gitu ya, dengan Bethlehem yang kecil gitu ya. Herodes yang dikuasa dengan bayi yang tidak bisa apa-apa. Bayi itu kan semuanya serba bergantung ya. Bayi hanya bisa nangis, marah nangis,
buang air nangis, lapar nangis, bayi hanya bisa itu. Semuanya sangat bergantung. Tetapi yang menarik adalah penguasa yang merasa dirinya penguasa ini malah keder sama bayi gitu ya, malah gelisah ya, malah gelisah gitu gelisah dengan sang bayi yang bayi gitu kan. Dan itu sesuatu kelihatannya Allah enggak memperlihatkan bahwa ya kuasa itu kan sejatinya memang dari Allah. Dan penguasa itu mendapatkan kekuasaan itu diizinkan Allah. Seharusnya dia melakukan menjalankan kuasa itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Ya, ini menarik sekali. Ya, kita lanjutkan bahwa berbicara soal Natal, kita juga berbicara soal bukan hanya pestanya tapi semangat pengorbanannya ya. Kita lihat bersama bahwa di seputar Natal itu ada sosok-sosok orang tua kudus, Yusuf dan Maria, yang mereka dengan keikhlasannya, jiwa kedewasaannya dan pengorbanannya mau menjadi alat Tuhan ya. Dan kita berbicara mulai dari Bunda Maria. Mungkin Pendeta Yoel bisa juga menggambarkan sekilas bagaimana Maria yang merupakan perawan sederhana pada umumnya mungkin pada masa itu. Dan kenapa Maria yang dipilih, gitu kan? Mungkin kita juga bertanya-tanya, kenapa bukan orang lain, dan bagaimana kita bisa meneladani cara Maria menerima panggilan mungkin ya. Maria orang biasa ya. Dia bukan tokoh. Bukan bangsawan ya. Dia bukan bangsawan, dia dari suku Lewi kan. Dia bukan tokoh, dia Maria. Tetapi yang menarik adalah dia sendiri mungkin kesederhanaannya lah yang membuat Allah memilihnya. Tetapi sebetulnya juga kita sekarang kan tidak ada alasan apapun bagi kita untuk mengatakan bahwa karena ini loh Allah memilih saya gitu kan. Sehingga Maria pun hanya bisa berkata, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seturut perkataanmu itu. Jadi menurut saya Maria memang sosok yang Sosok yang ikhlas. Dan sebetulnya ya itulah hamba ya. Karena kan hamba tidak mungkin tidak mungkin menolak tugas. Hamba pelayan hanya bisa mengatakan hanya bisa mengatakan ya. Dan dia katakan, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu gitu ya. Jadi itulah Maria. Tetapi ya dia pasti saya nggak tahu bagaimana perasaan Maria. Tetapi yang saya tahu adalah kalau orang Jawa bilang sendiko dawuh gitu ya. Siap menerima, jadi agak beda dengan Zakaria. Zakaria tuh berharap punya anak dengan usianya yang sudah cukup tua, pasti awal-awal dia pengen punya anak dan segala macam gitu ya. Tetapi ketika diberitahukan bahwa dia punya anak, malah kaget, malah bingung, tidak percaya. Dan Allah sendiri mengatakan bahwa dia tidak percaya dan akhirnya dia dibuat bisu, nggak bisa ngomong. Saya juga nggak tahu kenapa Allah membuat dia tidak bisa ngomong gitu ya. Karena mungkin karena kalau dia bisa ngomong, bisa ngomong itu cenderung membuat orang jadi sombong kali ya. Karena jago ngomong. Malaikat datang kepada saya dan segala macam. Tampaknya Maria juga menjalani penugasannya itu hanya juga dengan diam ya. Dia bisa bercerita hanya kepada Elizabeth. Iya. Dan Maria sendiri kan para penulis Injil mengatakan Maria menyimpan semua perkara itu dalam hatinya, dalam hatinya. Dan Maria tidak pernah sedikit bicara. Tapi yang menarik adalah Yusuf di dalam Alkitab nggak pernah dikasih suara oleh penulis Alkitab. Hanya dinarasikan. Hanya dinarasikan, hanya diceritakan. Untuk pribadi Yusuf, ayah hukum dari Yesus itu tidak ada kata-kata yang diletakkan di mulutnya. Jadi sebetulnya dua-duanya menjalani panggilan dengan
Iya, dengan ikhlas itu aja ya. Dengan ikhlas. Dan Yusuf kan dikatakan dalam TB2 ia seorang yang benar ya. Benar. Jadi ketika sebetulnya kan dia pengen menikah dengan Maria. Tetapi dia tahu kalau mungkin Maria sudah cerita bahwa Gabriel datang kepadanya, tapi kan siapa yang mau percaya? Yusuf di satu sisi, kalau dia mengambil Maria sebagai istrinya, maka orang taunya dia adalah ayah kandung, ayah biologis Yesus. Gitu. Artinya ada ketidakjujuran. Ada ketidakjujuran karena Maria. Tapi kalau dia menceraikannya karena alasan zina, maka Maria akan mati. Dirajam batu ya. Dirajam dengan batu, sehingga Yusuf orang yang benar. Dia tidak mau menyakiti Maria, sehingga dikatakan ya sudahlah menceraikannya secara diam-diam. Tapi yang menarik adalah ketika dia melakukan itu, apa istilahnya, Allah intervensi, Allah turun tangan dan mengatakan jangan takut, ambil saja. Bahkan Yusuf diberi tugas sebagai kepala keluarga, memberi nama anak itu Yesus. Itu kan tugas ya. Dan Yusuf hanya bilang iya gitu kan. Lalu ketika malam itu juga, ketika setelah orang Majus datang, Yusuf bermimpi, mereka harus mengungsi lagi ke Mesir. Jadi sebetulnya kisah dua orang ini adalah orang-orang yang hanya bisa ngomong ya, gitu kali ya. Siap laksanakan. Siap laksanakan. Nah itu, ABRI itu, siap laksanakan. Gitu kan. Dan ketika siap laksanakan, ternyata jalannya memang tidak mudah. Tidak mudah. Jadi pengungsi itu, saya belum pernah jadi pengungsi masalahnya. Pasti nggak mudah ya. Kita bisa merujuk pada pengungsi-pengungsi Suriah yang ya baru sekarang mungkin akan merasakan kebebasannya. Betul. Jadi pengungsi itu. Tapi itulah mereka berani berkata, iya, siap laksanakan. Dan menariknya Maria menjalani panggilannya itu bukan hanya pada saat melahirkan Yesus, tapi seumur hidupnya dia berada dekat dengan anak yang dikasihnya sampai di bawah kayu salib ya. Maria melahirkan, tapi Maria juga yang sampai menyaksikan Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir ya. Sampai bangkit nanti. Betul. Dan ya saya rasa Yesus butuh ibunya. Apa namanya? Tentu agak beda ya. Ditemani oleh ibu kandungnya pasti ada sesuatu tuh yang bisa membuat dia tetap setia menjalani kehendak Allah gitu ya, sehingga Tuhan Yesus bisa berkata sudah selesai gitu ya. Ditemani oleh ibunya dan Maria menjadi saksi perjalanan 33,5 tahun Tuhan Yesus ya. Dan itu dimulai dengan kata ya tadi siap laksanakan gitu ya. Tanpa banyak suara di sepanjang Injil ya. Apa? Tanpa banyak suara di sepanjang Injil. Iya, karena dia suka menyimpan perkara yang mungkin dia bingung. Tapi ini hebatnya Maria, ketika bingung dia tidak cerita sama siapa-siapa, dia hanya merenungkan, menyimpan perkara itu dalam hatinya. Agak beda dengan saya lah ya kalau bingung. Atau ada banyak juga orang lain ketika bingung, ketika marah, ketika gelisah, lalu medsos gitu kan, jadi cerita baru lagi gitu. Jadi masalah muncul yang jadi baru masalah, lagi. Jadi masalah. Kalau tadi kelihatannya malah justru Maria seperti pernyataan Pendeta Yoel dikuatkan melalui kehadiran gembala, para Majus, dan nantinya juga Elizabeth dan seterusnya mungkin dalam sepanjang pelayanan Yesus juga ya. Bahkan menarik ketika mungkin saja tujuan Maria ke rumah Elizabeth adalah untuk apa? Untuk mengurangi gosip gitu ya berkait dengan bayinya gitu ya. Meskipun Yusuf sudah menerima dia gitu kan, tapi untuk mengurangi gosipnya mungkin dia pergi ke sana. Tapi ketika dia mencoba menghibur Elizabeth, ketika dia mengatakan salam bagimu. Elizabeth menguatkan, bayi dalam rahim siapa aku sehingga ibu Tuhanku datang menemui aku. Itu juga sesuatu yang menghibur Maria juga ya. Ketika maunya menghibur, diri, menolong, malah ditolong. Gitu. Ya, menarik ini berarti dalam perjalanan pelayanan kita juga mungkin sekali kita kadang-kadang merasakan kesulitan-kesulitan dan pertanyaan, tapi mungkin ada titik-titik di mana orang-orang lain akan datang pada kita
dikirim Tuhan mungkin ya. Iya, iya. Untuk menolong kita, menyapa kita dan menguatkan ya. Iya, iya. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian ya. Ya. Jadi sebetulnya ketika Maria berkata siap laksanakan, kan sejatinya dia hanya melaksanakan kehendak Allah. Ya, ya. Kalau dia melaksanakan kehendak Allah, pada hemat saya Allah berkepentingan ya, ya. agar kehendaknya terlaksana. Artinya dalam keadaan yang paling sulit, kritis, Allah pasti turun tangan. Ya, ya. Allah pasti turun tangan. Ya, betul. Nah, ini pertanyaan berikutnya, Pak Pendeta Yoel, yang mungkin dari sosok-sosok di seputar Natal, Pendeta Yoel beberapa kali juga menuliskannya, adalah orang lain yang juga turut berkorban untuk kehadiran Raja yang baru lahir ini, yaitu Yohanes Pembaptis, sang penyiap jalan, yang kemudian rela untuk hanya muncul di awal Injil dan kemudian dilupakan. Nah, ini kan banyak orang ketika menjalani pelayanan seringkali kalau bisa nama saya dikenang, diingat dan sebagainya, tapi ada sebuah lagu dia harus makin bertambah kemarin, dan ini cocok sekali untuk Yohanes Pembaptis ya. Iya, iya, dan itu yang dikatakannya kan, ketika para murid berkata bahwa guru baru itu yang pernah kau baptis itu ternyata lebih terkenal, banyak orang datang kepadanya, karena yang menariknya kan Yohanes Pembaptis kelihatannya tidak diberi kemampuan untuk menyembuhkan, gitu kan. Kemampuan dia adalah untuk orasi, membuat orang jadi bertobat, gitu ya. Mengingatkan berarti ya. Mengingatkan, dan dia boleh bilang dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Tapi yang menarik adalah ketika seseorang tidak merasa perlu diingat, semua orang mengingatnya. Justru kemudian. Iya kan, ketika orang merasa tidak perlu diingat, semua orang malah mengingatnya. Dan kita boleh mengingat Yohanes Pembaptis sebagai apa? Sebagai orang yang mempersiapkan jalan. Iya, mempersiapkan jalan. Gitu. Pembuka jalan ya. Pembuka jalan, pembuka jalan, dan dia sadar bahwa dia hanya pembuka jalan. Yang jalan di belakangnya lebih hebat dari dia, dan dia nggak perlu mengambil kredit ya. Ketika orang merasa jangan-jangan dia nih Mesias, dia berkata enggak, bukan saya. Artinya Yohanes Pembaptis tahu diri bahwa dia punya visi yang dari Allah, dia mengembangkan visi itu yang dari Allah itu, dan dia tidak mau jadi orang lain. Dia hanya mau jadi diri sendiri. Mungkin panggilan kita adalah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Padahal menariknya Yohanes Pembaptis ini sebenarnya adalah dari golongan alim ulama ya, anak dari Zakaria. Kalau kita ingat anak-anak Imam Eli kan mereka justru berusaha terpandang tetap di lingkungan tempat ibadah, tapi Yohanes Pembaptis rela menyingkir ke padang gurun ya. Iya. Dan sebetulnya kan ke padang gurun itu kan Tapi yang menarik ketika dia ke padang gurun, banyak orang malah datang ke sana, gitu kan. Ya mungkin orang juga udah capek ya dengan yang lain gitu kan. Ada versi baru nih. Tapi padang gurun sebetulnya mengingatkan Israel kan, bahwa Israel juga pernah di padang gurun selama 40 tahun gitu ya. Dan Yohanes Pembaptis, nah padang gurun itu kan sebetulnya memperlihatkan bahwa dia hanya mungkin bergantung pada Allah saja. Sama seperti orang Israel ketika dalam perjalanan itu kan mereka nggak mungkin nanam, mereka nggak mungkin melakukan cocok tanam, memelihara sesuatu, mereka hanya menunggu kan, menunggu burung puyuh gitu ya. Orang yang bergantung penuh ini ya. Bergantung penuh pada Allah. Artinya bahwa pelayanan kalau kita belajar dari Yohanes Pembaptis adalah orang-orang yang sebenarnya harusnya bergantung penuh pada Allah semata ya sebagai hamba. Iya, betul. Bergantung penuh. Nah, sebetulnya kata bergantung penuh itu di dalam kata-kata bahagia, orang yang miskin di hadapan Allah itu artinya adalah orang yang bergantung penuh pada Allah. Orang boleh miskin harta, mungkin juga malah dia nggak bergantung. Karena dia jadi iri dengan orang yang punya duit gitu ya. Tapi tentu orang kaya bisa saja bergantung pada Allah gitu kan, ketika dia berani melepaskan hartanya. Nah, menarik nih. Terakhir sebagai mungkin penutup Pendeta Yoel. Nah, pertanyaan yang sering mungkin ditanyakan oleh
para sahabat tangan terbuka adalah apa yang membuat gereja-gereja di Indonesia sekarang ini ya merayakan Natal mengikuti seperti tradisi Katolik ya, mengikuti ada Minggu Advent yang harus dijalani sampai Minggu Advent keempat, baru kemudian kita merayakan Natal. Salahkah jika Natal dirayakan di awal-awal Desember gitu kan? Nah, apa yang bisa diambil sebagai wawasan pembelajaran ketika kita menjalani minggu-minggu Advent ini sebagai minggu menanti kedatangan Tuhan dan mempersiapkan diri ya? Ya tentu tidak terlalu salah orang merayakan Natal pada minggu Advent ya. Tetapi ketika kita mempersiapkan diri di dalam Advent, itu akan membuat Natalnya jadi apa? Jadi sungguh-sungguh kita nantikan, gitu kan? Penantian itu kan menjadi penting tuh, karena ternyata Allah itu juga Allah yang berproses ya. Allah tidak datang sebagai raja, sebagai orang dewasa yang langsung menghakimi, tidak. Allah datang sebagai bayi, lahir, bayi, tumbuh. Jadi menurut saya Minggu Advent menolong kita untuk apa? Lebih menghargai apa? Tahapan-tahapan itu ya. Penantian, menanti itu nggak enak. Menunggu itu bisa membosankan gitu ya. Tetapi menunggu bisa mendapatkan hasil, bisa pula tidak mendapatkan hasil. Iya. Sesuatu yang tidak pasti. Betul. Dan itu Advent. Tetapi mungkin saja orang yang buru-buru merayakan Natal agak khawatir. Karena kalau sudah tanggal 25 Desember lewat, mungkin udah nggak ada waktu lagi. Karena euforia tahun baru, nanti euforia masuk lagi gitu kan. Sehingga akhirnya mulai bulan Desember semua orang udah mulai merayakan Natal. Walaupun saya suka menghimbau ketika kita merayakan Natal di masih Minggu Advent, mungkin kita perlu juga merayakan Advent. Toh ada banyak cerita-cerita baik yang bisa disampaikan berkait dengan Advent. Nah, berkait dengan Natal, tunggulah tanggal mainnya. Dan ini menarik kan bahwa kita baik kalau kita menunggu tanggal mainnya. Kan ternyata kita pun diajak untuk belajar ya, bahwa menunggu pun perlu belajar ya. Oh iya. Banyak orang kan semuanya apalagi di era sekarang ini kan segala sesuatu harus serba cepat, harus segera terpenuhi. Betul. Dan melambatkan diri menjalani Advent ini ternyata sebenarnya malah melatih dan juga mungkin menyegarkan iman kita kembali ya. Betul. Dan kalau saya melihat masa Advent seharusnya menjadi masa bersih-bersih bersih hati. Jadi saya selalu suka tuh lagunya tuh. Hatiku biar kau jadikan palunganmu yang mulia. Jadi Yesus kau kurindukan. Jadi kalau kita pengen Tuhan hadir, maka sebagai palungan kita harus bersih-bersih. Dan palungan itu selalu bersih. Karena kalau nggak bersih, hewannya sakit perut semua. Jadi harus bersih. Ternyata ada pemahaman tentang itu ya, palungan ya. Iya, piring juga gitu kan. Kalau kita makan seenak apapun, kalau piringnya kotor, siapa yang mau gitu kan? Piring sesederhana apapun, piring kaleng pun, kita bersihkan, cuci dulu gitu ya. Supaya sehat. Nah juga ketika kita berharap jadi tempat di mana Tuhan hadir, orang boleh melihat Tuhan melalui kita, maka panggilan kita di masa Advent ini adalah bersih. Bersiap. Ini artinya juga berarti dalam masa Advent kedua sambil menantikan Tuhan Yesus datang kembali, yang kita pentingkan bukan kapan Tuhan Yesus datangnya, tapi apa yang sudah kita siapkan, termasuk bersih-bersih tadi ya. Bersih. Sehingga ketika Tuhan hadir, kita boleh tengadah ya. Kita tidak perlu berhitung-hitung kapan waktunya, tapi kita selalu menyiapkan piring kita atau hati kita dengan bersih. Ini mirip dengan sebuah kamar akan sangat nyaman kita tiduri, kita tinggali kalau kamar itu bersih dan rapi ya. Bersih. Dan jangan tentu kadang-kadang kita kesandung kita bersalah, kita kotor. Kalau kotor dibersihkan aja. Kalau kotor tinggal dicuci saja.
hati pun perlu dicuci kan. Iya, saya rasa itu kali yang berkait dengan Natal. Dicuci, kadang-kadang direparasi. Oh iya, kan kadang-kadang kita terluka, kadang-kadang kita teriris. Iya. Tampaknya Advent dan Natal di akhir tahun itu menjadi momen untuk mereparasi, momen bersih-bersih sebelum kita menyambut tahun yang baru juga ya, Pendeta Yoel. Oh iya, karena nanti kan ya itu juga menarik ya, bahwa nanti setelah Natal tanggal 25 Desember akan ada tahun baru 1 Januari, tapi dalam kalender gerejawi 1 Januari itu bukan sekedar pindah tahun, tapi 1 Januari adalah saat di mana Yesus diberi nama, saat di mana Yesus disunat gitu ya, dan sesuai dengan adat istiadat Yahudi saat itu. Jadi hari ke-8. Dan nama Yesus itu kan sesuatu tuh. Artinya Allah adalah keselamatan. Allah membawa keselamatan. Jadi Januari ya ini juga menarik nih. Karena di 1 Januari itu maaf ketika orang pada lelean malamnya 1 Januarinya malah kagak ke gereja. Seringkali sudah tepar ya. Iya, padahal 1 Januari itu ayat Alkitabnya adalah Tuhan diberi nama gitu kan. Menarik ini. Iya. Pada saat Tuhan diberi nama, kita malah ke gereja. Tuhan adalah keselamatannya. Artinya sang pemandu kita menjadi tahun yang baru, harusnya kita malah menghadap Tuhan ya. Iya. Saya pernah bilang sama umat warga jemaat gitu ya. 31 Desember berarti kita menutup tahun bersama Tuhan. Nah, jangan lupa besok membuka tahun bersama Tuhan. Jangan sampai tahun ditutup tapi kagak dibuka. Apalagi ketika menjalannya lupa ya. Itu dia. Jadi ini menarik sekali, Pak Pendeta Yoel di beberapa kali kan selalu pada mulanya adalah Allah, berarti segala sesuatu dimulai oleh Allah, bersama Allah dan seterusnya nanti sampai berakhir dengan Allah ya. Betul. Ya, terima kasih Syara bahwa banyak sekali sobat media hal-hal yang telah kita pelajari tentang hari ini. Semoga menambah wawasan sobat media semuanya, dan doakan terus pelayanan kami Tangan Terbuka Media dalam berbagi kabar baik, berbagi literasi, mencerahkan umat lewat buku dan terbitan-terbitan kami. Dukung terus, semoga tahun depan kami dapat melayani sobat media dan seluruh umat Kristiani di Indonesia dengan lebih baik. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan tahun baru.